Halo guys, assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan menganalisa 9 saham menarik yang masih berpotensi untuk kembali naik. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi terakhir kali kita bahas kondisi geopolitik global itu di hari Jumat kemarin, dan kita akan bahas kembali apa relevansinya terhadap saham-saham yang ada di Indonesia. Terakhir kita membahas bahwa Amerika Serikat sudah merebut minyak Venezuela, setidaknya dalam masa transisi kepemimpinannya, karena presiden dari Venezuela sudah ditangkap oleh Presiden Trump, ya, oleh Amerika Serikat. Dan Presiden Trump juga mengancam untuk merebut Greenland secara paksa karena dinilai kawasan atau wilayah itu sangat penting untuk menjaga keamanan Amerika Serikat. Jadi nantinya akan dibangun pangkalan militer dan sebagainya. Dan Presiden Trump juga sudah ingin keluar ya dari PBB untuk melancarkan aksi-aksinya secara lebih leluasa dan tidak ingin dikekang oleh hukum global. Tentu saja ini membuat ketegangan geopolitik semakin memanas di antara negara, beberapa negara maksud saya. Salah satunya adalah Rusia yang ternyata kembali menggempur Ukraina, di mana infrastruktur energi dan banyak sekali hunian-hunian masyarakat yang ikut hancur, guys. Dan rudal Oreshnik juga kembali diluncurkan, guys, ya, oleh pihak Rusia terhadap Ukraina, sehingga tentunya ini akan membuat ya salah satu harga itu naik, guys, bukan hanya harga sahamnya, tapi nanti kita akan lihat ya, guys, ya. Dan yang bisa menjadi salah satu acuan ya dari positifnya market adalah dari keinginan ya beberapa petinggi The Fed dan tentunya Presiden Trump itu sendiri untuk kembali memangkas suku bunga acuannya dari Federal Reserve atau The Fed. Kalau misalnya benar-benar dipotong 150 BPS tahun ini, maka likuiditas terhadap market dan juga tentunya market global ya, investasi itu akan lebih bergemuruh lagi, guys, akan lebih ramai kembali. Dan ini tentunya langkah ini akan diikuti juga oleh pemangkasan suku bunga Bank Indonesia, seperti itu. Nah, jadi yang akan kita bahas di video ini adalah saham-saham komoditas, di mana ternyata komoditas yang kemarin sempat terkoreksi kembali naik. Contohnya ada nikel, di mana nikel naik 3,7% setelah beberapa waktu lalu itu turun dari 18.300-an ke 17.100 USD per ton. Ternyata naik lagi, guys, 3% ya di 17.700 USD per ton. Jadi kenaikan harga-harga komoditas ini bukan tanpa alasan, melainkan karena ketegangan geopolitik tadi yang semakin memanas. Teman-teman juga bisa lihat di mana minyak mentah crude oil WTI juga naik 2,3%, harga Brent oil juga naik 2,18%, harga emas, perak, tembaga, lalu ada batu bara dan lainnya juga mayoritas mengalami kenaikan, sehingga ini sebenarnya di sisi lain memang kita tidak menginginkan perang ya, tapi kan ini terjadi di luar kendali kita. So, yang bisa kita lakukan dari adanya aksi adalah ya bereaksi. Ya, ada aksi, ada reaksi, ya kita hanya bisa bereaksi terhadap aksi-aksi yang terjadi di luar sana. Harga aluminium juga kembali naik 1,9%. Nah, mungkin teman-teman juga tahu nih saham apa saja sih yang berkaitan dengan aluminium, kita akan bahas di video ini. Oke, yang pertama kita akan bahas terlebih dahulu untuk kondisi saham-saham sektor emas. Ada Antam, di mana Antam sebelumnya sempat terkoreksi 9,3% setelah kenaikan 11,5%. Jadi untuk terakhir di hari Jumat itu masih ada kenaikan, tapi itu pun di sesi 2 ya, naik 4% setelah koreksinya close di Rp3.630 per saham. Jadi ya fluktuasinya memang cukup tinggi, guys, dan teman-teman harus memahami juga. Tapi yang perlu dipahami adalah jangan sesekali teman-teman kejar harga di harga tinggi, karena konsekuensinya ya teman-teman bisa minus, bisa nyangkut, dan kalau misal teman-teman tidak punya tidak punya keyakinan yang kuat, maka teman-teman akan cenderung merugi gitu ya, akan cenderung floating loss dan mungkin bisa saja cut loss. Padahal sahamnya tidak ada masalah, sahamnya bagus. Hanya saja karena banyak yang FOMO, beli di harga pucuk, asingnya gocek dulu gitu ya, asingnya coba banting dulu baru nanti dinaikkan kembali. Nah, itu sering terjadi, guys. Jadi untuk Antam ada akumulasi, masih ya diakumulasi, ada YU AFKZ AK yang masuk, BK YPCP-nya masih keluar, guys. Dan beberapa retail kita lihat juga ada yang jual, either take profit ataupun cut loss, tergantung dari posisi masing-masing. Kalau posisinya harga tinggi dan tidak kuat
hold minus ya pasti akan cenderung jualan. Dan saya rasa itu malah akan merugikan diri sendiri ya. Jadi ibaratnya sahamnya sih tidak bermasalah sebenarnya. Sahamnya baik-baik saja. Operasional masih berjalan dan perusahaan juga masih untung. Tapi karena teman-teman tidak punya pegangan ya, tidak punya keyakinan, maka cenderung akan mudah cut loss. Nah, itu kan merugikan diri sendiri. Jadi untuk Antam di hari Jumat kemarin secara net value transaction memang net buy 23,9 miliar tapi ini sangat minim sekali ya jika dibandingkan dengan net sell 300 M di hari sebelumnya. Karena pun sudah sempat naik tinggi. Jadi untuk Antam ya wajar ada beberapa normal correction. Tapi kalau misal dilihat dari transaksi kemarin memang transaksinya cukup menurun guys ya. Jadi ada calm down lah dari asing gitu. Sedangkan untuk domestiknya kita cek domestiknya sih juga ada akumulasi ya. Normal akum nih dari top 1 ada AF tapi average-nya dia netral. Ya jadi jasoso lah. Asing juga masih ada yang masuk, ada juga yang take profit ya. Oke guys, saham-saham emas ya seperti yang kita sempat bahas bahwa harga komoditas terutama logam-logaman gitu ya, itu memang biasanya akan naik. Yang pertama karena ketegangan geopolitik global, misal ada perang gitu ya, atau ada hal-hal lain lah. Lalu yang kedua karena supply-nya berkurang. Supply berkurang itu bisa karena memang defisit ya, karena permintaannya yang membludak, atau karena ada peraturan dari pemerintahan gitu ya, terkait dengan produksi yang dikurangi. Nah, itu kan akan membuat supply-nya menurun, guys. Nah, itu juga bisa menaikkan harga komoditas dan lalu menaikkan harga sahamnya. Untuk HRTA, saya rasa masih bisa all time high, tapi perlu diperhatikan jika di level ini sideways ya, kembali turun dan sideways, maka teman-teman harus ada strategi ya, yang mana pembelian selanjutnya di level supportnya ya, di level support ketika sideways sekitar 2100 sampai di 2200-an. Karena kemarin naik 7,2%, close di 2380. Kecuali akumulasinya berlanjut dan asing kembali borong, maka kita bisa lihat HRTA berpeluang besar untuk kembali all time high. Akumulasi kemarin juga masih terlihat ada AKBK yang masuk dan retail lagi-lagi jualan. Sebenarnya sulit ya untuk timing the market kalau misal teman-teman memang tidak ingin invest jangka panjang. Maksudnya swing di saham yang sedang uptrend itu malah teman-teman bisa saja nanti kejar-kejaran harga gitu ya. Bisa saja dibawa minus dulu, lalu teman-teman averaging down, baru dibawa naik lagi. Ya kalau saham komoditasnya masih bagus, ya nantinya akan kembali untung gitu. Jadi ya dinikmati sajalah ya gejolak market ketika kondisi seperti sekarang ini memang penuh ketidakpastian. Tapi yang pasti ketika komoditas naik, harga saham juga berpotensi naik. Untuk HRTA ada kenaikan 7% dengan net buy 48,2 miliar. Kita coba lihat untuk Bumi ya. Bumi sih naik tipis 0,4% di 462. Distribusinya lumayan besar karena ternyata retail yang masuk, guys. XL, MG, PD ya. Lalu AKYUBK-nya jualan. Nah, ini kan asingnya net sell ya. Pertanyaan yang sering keluar itu apakah ketika di net sell seperti ini oleh asing gitu guys ya, apakah nanti akan kembali naik atau tidak? Kalau dilihat-lihat memang ini net sell-nya cukup besar dan sudah mulai rutin ya. Bahkan terakhir itu 519 miliar dari asing. Tapi saya rasa sebagian asing yang jualan ini adalah Chengdong, guys. Dan itu sangat wajar ya. Harganya sih lagi bagus-bagusnya. Jadi kalau misalkan Chengdongnya divestasi saham Bumi ya sangat wajar gitu, guys. Tapi kalau misal harganya ternyata masih naik, otomatis itu berarti ada asing atau pihak asing lain yang mempertahankan harga Bumi dan dinaikkan terus-menerus. Salah satu targetnya adalah masuk di MSCI. Next, BRMS. Kita bahas BRMS dengan kenaikan 2% saja di 1230. Untuk BRMS cukup netral, tapi ada akumulasi ya dari top 5. Ada ZP, LG, KZ, BQ guys yang masuk. Tapi beberapa asing lainnya justru terpantau melakukan penjualan. Kita coba lihat ya untuk BRMS.
Net sale sebenarnya guys, kemarin itu 4,8 M, tapi jika diperhatikan, net sale-nya terus menurun, terus menipis. Artinya ada peluang BRMS juga bisa naik kembali kalau asingnya berbalik ya menjadi akumulasi. Net sale-nya bagus ya, ini net sale-nya semakin menipis, jadi bisa dipantau lah untuk BRMS. Jika teman-teman masih punya barang, silahkan lanjut hold, karena saham komoditas masih akan cenderung naik guys. Semoga saja ya, semoga analisa dan prediksi kita benar guys. Tapi kita pun memang bereaksi ya terhadap apa yang terjadi di kondisi saat ini. Kalau misalkan geopolitik semakin panas, ya otomatis komoditas juga biasanya mendidih gitu ya. Oke guys, Inco sempat terjadi normal correction setelah adanya open gap up dan langsung naik lagi 5% terakhir di hari Jumat. Close di 6.300, ada akumulasi dari top 5-nya, ada BB, ZP, OD, AG, dan BK. Meskipun sempat terjadi koreksi ya 5%, tapi langsung dibalas kembali, dinaikkan kembali, dan ketika koreksi pun kita lihat Inco-nya masih diakumulasi guys. Jadi buat teman-teman yang sudah punya harga bawah, lanjut hold ya, karena kita lihat masih ada peluang, masih ada potensi. Dan kalau misal teman-teman mau entry, ya tetap berarti teman-teman strateginya trend following ya. Untuk Inco sendiri ada net buy asing 41 M, meskipun tidak sebesar di tanggal 7 Januari, tapi kita rasa Inco ini masih punya potensi yang menarik lah. Nanti kita coba lihat ya. Kita coba lihat bagaimana perkembangan dari saham-saham komoditas ini. Kalau misal memang bereaksi bagus ya, mungkin kita akan lanjut hold. Oke guys, untuk NCKL juga sempat terjadi normal correction, tapi tidak langsung dibalas dengan kenaikan. Ya, kenaikan di hari Jumat itu malah koreksi guys, 0,3%. Close di 1.300, dan saya rasa ini di harga teoritis yang lumayan oke nih untuk dipantau. Setelah terjadi distribusi yang besar, kita lihat ya masih ada distribusi dari CP dan ZP. Tapi kita tetap akan cek dari sisi asingnya guys. Untuk NCKL, mulai net buy ya setelah 3 hari net sell 15 M, 46 M, lalu 43 M. NCKL di hari terakhir hari Jumat itu net buy 7,3 M. Jadi sudah lumayan berbalik lah, meskipun memang dari data transaksinya NCKL tidak begitu ramai ditransaksikan asing, tapi lumayan lah ya. Kita sih berharap sideways dulu baru naik sebelum dia naik tinggi. Kadang kan biasanya ada saham yang tiba-tiba dia naik guys, awal sesi itu langsung open gap up gitu ya. Nah itu sebenarnya kita kurang suka. Kenapa? Karena kita tidak bisa masuk pelan-pelan gitu ya. Kita harus kejar harga, dan biasanya pun ada beberapa saham yang ketika dia open gap up di akhir sesinya dia malah melempem gitu, malah turun. Nah itu kan enggak banget gitu ya. Kalau misal kita baru masuk open gap up nih, kita baru masuk dia melempem, itu kan bisa saja membuat teman-teman ragu gitu. Jadi kalau misal dari sisi price action dia open gap up, berarti kan memang ada akumulasi yang besar. Tapi bisa saja melempem, bisa saja turun. Tapi kalau misal untuk saham komoditas, ya mau gak mau teman-teman bisa saja kejar harga ya. Kalau misal ternyata harganya terus mengalami kenaikan. Untuk MBMA pun mirip-mirip ya dengan NCKL, tapi masih ada kenaikan di hari penutupan Jumat lalu itu 3,17% di Rp650 per saham. Ada normal distribusi dari CC, CP, SSPD. Beberapa investor retail terpantau masuk, dan kita coba cek ya untuk transaksi asing. Untuk MBMA di beberapa hari sebelumnya, kalau misal dilihat memang 1 minggu perdagangan ini masih cenderung akumulasi, dan terakhir net sell-nya sangat tipis, hanya 850 jutaan saja. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari MBMA. Saya yakin ini masih ada potensi lah untuk MBMA bisa kembali uptrend. Lanjut ke Adro guys. Adro ini sebenarnya cukup menarik ya, karena ada kaitan ya dengan proyek yang akan segera disahkan ya, yang akan diluncurkan oleh pemerintah ya terkait dengan green energy. Jadi teman-teman bisa diperhatikan lah untuk Adronya ya. Kalau misalnya teman-teman sudah pegang harga bawah, itu lebih bagus lagi. Karena terakhir naik 3,4% di 2100 setelah adanya
volatilitas yang cukup tinggi nih di hari Kamisnya. Sempat naik lalu juga turun ya, meskipun, closing-nya tetap naik guys ya, tapi ya lumayan, volatil lah untuk ADRO. Ada normal correction dari NIAFYUZP, sepertinya, ADRO-nya ini masih diakumulasi oleh asing ya. Masih diakumulasi asing guys, 41 miliaran terakhir ya. Dan kita lihat satu minggu transaksi ini ADRO masih cenderung akumulasi. Jadi jangan diabaikan gitu ya. Bisa dimasukkan ke dalam watchlist kalau misal teman-teman tertarik. Tapi kembali lagi disclaimer on, semua keputusan investasi di tangan masing-masing. Yang erat hubungannya atau kaitannya dengan ADMR dengan aluminium ya, ada ADMR. Dengan kenaikan 2,3% di penutupan Jumat kemarin, naik di 1750 untuk transaksinya cukup netral, tapi BBBK-nya jualan guys. Apakah ada net sell ya? Coba kita cek untuk ADMR. Karena memang dibandingkan ADRO, ADMR ini sudah jauh lebih tinggi kenaikannya. Dan kita lihat net sell asing di 8,1 miliar. Dan jika kita perhatikan di satu minggu terakhir, ADMR ini justru di net sell asing ya. Tapi tidak menutup kemungkinan ADMR bisa berbalik akumulasi di minggu depan ya atau besok hari Senin. Jadi semoga saham-saham komoditas bisa lanjut naik agar kita bisa cukup concentrate ya guys ya. Kita bisa cukup terkonsentrasi di saham-saham komoditas. Tapi kalau misal teman-teman sesuai dengan video kita di hari Jumat itu terkait dengan properti ya, teman-teman mungkin ada pantauan terhadap saham properti juga is okay, tidak masalah. Satu lagi guys, saham aluminium yang cukup menarik dipantau meskipun kok kurang volatil ya. Ada saham Cita guys. Saham Cita juga menurut saya sih lumayan lah. Lumayan bisa entry kalau misal modal teman-teman tidak begitu besar gitu ya untuk sekedar trading-trading gitu. Tapi ya karena kurang liquid ya, jadi harganya mungkin tidak selalu tersedia. Tapi saya kira sih lumayan oke lah. Oke guys, untuk saham yang paling banyak diakumulasi asing kita langsung saja ke minggu sebelumnya deh ya, 1 minggu full lah ya. Jangan di hari Jumat aja guys. Nah ini guys, saham yang paling banyak diakumulasi di minggu lalu ya, mulai dari hari Senin tanggal 5. Ternyata BBRI guys. BBRI, lalu ada Antam, Astra Internasional, BBCA, PTRO, Raja, lalu ada Inco, MDKA, Adro, IMPC, Telkom, UNTR, TINS, lalu ada Mora, INKP, Goto, BP, Pegas, dan BRPT. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.